Awal mulanya itu di tahun 2013, itu pertama kalinya aku menggunakan skincare abal-abal waktu itu untuk memastikan kalau produknya itu akan bekerja di kulit aku, tapi ternyata justru semakin melebar flek hitamnya dan menyebar ke seluruh kulit warna hitamnya. Masih banyak yang nggak percaya sama hal-hal yang seperti itu dan masih banyak juga yang memakai sampai sekarang. Bahkan mereknya masih beredar di marketplace. Nama aku Nurtia, asal aku dari Samarinda, umur aku 32 tahun, dan aku salah satu korban skincare abal-abal dan penyintas pejuang kulit sehat. Awal mulanya itu di tahun 2013, itu pertama kalinya aku menggunakan skincare abal-abal waktu itu karena dijual di pasar tradisional dan atas rekomendasi salah satu keluarga dan teman juga, karena kulit aku tuh sebelumnya itu tidak rata warna kulitnya, seperti belang, tapi bukan flek belang layaknya kena matahari. Tapi setelah itu direkomendasikan dan sempat pakai selama 2 tahun dari 2013 sampai 2015, dan itu memang hasilnya putih dengan sangat cepat. Waktu itu cuman seminggu hasilnya udah mulai rata lagi kulitnya pada saat itu. Jadi merasa cocok sama produknya, pemakaian sampai 2 tahun. Pas di tahun kedua itu awal mulanya muncul dampak flek hitam di bagian pipi sama tulang hidung awal mulanya. Tapi waktu itu aku sempat berpikir mungkin ini akan hilang dengan sendirinya. Jadi akhirnya tetap memakai produk itu selama 1 bulan lagi untuk memastikan kalau produknya itu akan bekerja di kulit aku. Tapi ternyata justru semakin melebar flek hitamnya dan menyebar ke seluruh kulit warna hitamnya. Akhirnya memutuskan untuk berhenti dan tidak memakai skincare apa-apa. Karena di daerah aku juga aku ngerasanya kurang edukasi dan aku juga minim banget edukasi waktu itu. Jadi berpikir kalau itu akan sembuh dengan sendirinya. Tapi ternyata menuju tahun 2019 itu kulit aku nggak sama sekali membaik. Justru lebih kayak hitamnya tuh semakin pekat, semakin tebal warna hitamnya. Setelah itu di tahun 2019 sempat ke klinik waktu itu dengan diagnosis hiperpigmentasi waktu itu. Setelah didiagnosis seperti itu, sempat dilaser beberapa kali. Pada saat selesai dilaser itu memang kulitnya agak sedikit cerah gitu. Tapi setelah 2 minggu setelah laser, kembali lagi dan itu malah semakin pekat. Kemudian di tahun 2020, kembali mengulangi lagi dan hasilnya sama diagnosisnya tuh hiperpigmentasi sampai di tahun 2021 ke dokter spesialis kulit lainnya. Jadi kayak memang ada beberapa dokter untuk yang aku datangin supaya tahu diagnosis yang aku alami itu apa. Dan di tahun 2021 juga sempat datang ke dokter kulit waktu itu, bilang kalau ternyata aku tuh kulitnya terkena ochronosis dan itu tidak boleh ada tindakan laser ataupun yang lain. Rekomendasikan memakai produk kayak basic skincare aja seperti facial wash, moisturizer sama sunscreen aja. Tapi pada saat 2021 juga aku masih kayak kurang yakin sama skincare karena sebelumnya udah kayak ngerasa yang kemarin aja nggak sembuh gitu, gimana mau ngelakuin hal yang sama, karena kan skincare sendiri menurut aku tuh selain kita harus mengeluarkan biaya lagi, jadi kayak harus berproses lagi. Sampai di tahun 2022 itu mulai kayak membiasakan diri dan menerima diri gitu. Jadi kayak ya udahlah, aku terima kulit aku gitu, sampai akhirnya memberanikan untuk muncul di sosial media. Dan pada saat itu rame videonya, naik banget. Di tahun 2023 bulan Mei dipertemukan sama Dokter Ika. Waktu itu di sosial media beliau duluan yang menghubungi karena kebetulan banyak banget orang-orang yang nge-tag nama beliau di akun sosial media aku, sampai akhirnya beliau menawarkan untuk membantu aku sampai sekarang. Untuk respon netizen itu sebenarnya kayak banyak pro dan kontra sih. Ada yang kayak masa sih gara-gara produk berbahaya kayak ada kandungan merkurinya itu bisa membahayakan kulit gitu. Jadi kayak masih banyak yang nggak percaya sama hal-hal yang seperti itu dan masih banyak juga yang memakai sampai sekarang. Terus kalau sekarang tuh sebenarnya lebih netizen tuh kayak banyak supportnya juga dan saling kayak mendoakan gitu, kayak ngasih semangat gitu. Sebenarnya yang mereka takutkan adalah ketika mereka meninggalkan produk yang bermerkuri itu kan akan merasakan kayak seperti jerawatan, mukanya kusam atau enggak jerawatan, atau bahkan ada yang muncul flek gitu. Nah dari mereka sendiri tuh tidak mau mengalami hal seperti itu, makanya mereka kayak melanjutkan sampai mungkin tidak tahu sampai kapan gitu. Tapi yang jelas ketika
disarankan untuk berhenti, mereka akan selalu bilang, tapi aku takut kulit aku jadinya jerawatan. Alasan seperti itu sih kebanyakan yang memang mereka memutuskan untuk tidak berhenti sampai sekarang gitu. Tapi ada juga orang yang dampaknya tuh seperti susah memiliki keturunan, ada juga yang dampaknya autoimun, dan salah satunya juga ada yang kayak sistem saraf pusatnya tuh kayak pendengaran, terus kayak penglihatannya juga berkurang. Sampai sekarang bahkan mereknya masih beredar di marketplace, dan padahal udah masuk dalam public warning-nya BPOM, dan udah banyak juga kayak di setiap daerah BPOM tuh ada penyuluhan kayak ini produk berbahaya gitu, dan ini merek-mereknya. Tapi sepertinya kayak masyarakat masih belum bisa meninggalkan hal itu gitu. Kebanyakan dari masyarakat tuh masih tetap memakai. Ya sebenarnya mungkin dari BPOM tuh sudah banyak juga melakukan kayak penyitaan dan lain-lain gitu. Karena sempat waktu itu aku diundang di BPOM dan ditunjukkan beberapa merek yang memang salah satunya yang aku gunakan itu sudah masuk dalam daftar tidak boleh dipakai gitu. Tapi kemungkinan nih kayak penjual nakal di sana dan masyarakatnya pun masih kayak lebih tidak memperdulikan itu gitu. Sekarang tuh udah banyak kan, selain aku tuh banyak juga dokter-dokter yang emang edukasinya tuh sangat banyak gitu, dan tujuannya tuh sebenarnya sekarang memperpintarkan masyarakat. Jadi kayak masyarakat dibikin supaya mengerti dan memahami kalau produk-produk merkuri itu tidak boleh digunakan karena berdampaknya tuh bukan hanya ke kulit tapi juga ke organ tubuh dalam kita dan kesehatan kita gitu. Dan itu juga banyak juga orang-orang yang akhirnya yang tadinya masih pakai merkuri, setelah banyak sosialisasi, banyak yang kayak seperti aku misalnya speak up sebagai korban, itu juga akhirnya membuka mata mereka kayak ternyata juga setelah mereka mengetahui itu berbahaya, mereka akhirnya memutuskan untuk ya udah aku berhenti aja gitu. Dan itu emang ada banyak yang seperti itu, ada juga yang kayak masih tetap memutuskan untuk memakai. Jadi sebenarnya tergantung dari orangnya lagi sih bagaimana mereka menanggapin edukasi itu. Karena di kulit kita tuh ada beberapa lapisan yang aku tahu ya. Dan waktu itu dokter menjelaskan kalau lapisan terdalam itu juga ikut rusak. Jadi itu yang pelan-pelan diperbaiki, skin barriernya juga diperbaiki. Jadi kayak makanya prosesnya pun agak sedikit lama. Bahkan kayak sampai sekarang aku menjalani proses 19 bulan ini masih kayak sedikit banget perubahannya, tapi setidaknya kulit aku itu ngerasanya sehat, terus teksturnya membaik, skin barriernya juga membaik gitu. Mental terganggu karena aku dulu juga sempat 1 tahun tuh nggak pernah interaksi sama orang. Jadi kayak kebetulan aku jualan online waktu itu, jadi kayak cuman komunikasinya via sosial media atau via chat, nggak ada ketemu orang. Kalaupun ketemu orang tuh kayak minta tolong siapa gitu, anterin barangnya ke depan, baru akunya di rumah aja, bener-bener nggak mau ketemu orang. Karena waktu itu juga banyak banget yang kayak pernah nanya itu kenapa mukanya kok gosong, kebakar gitu. Kayak ada juga yang kena azab ya, lebih kayak gitu sih. Jadi kayak mendengar hal kayak itu tuh kayak dengan mental yang agak sedikit down itu kayak kok gitu sih ngomongnya. Jadi kayak lebih nggak mau interaksi sama orang aja. Sebenarnya waktu itu di tahun 2021-2022 tuh udah mulai menerima diri. Jadi kayak waktu itu udah belajar untuk interaksi sama orang. Kemudian waktu itu di tahun 2022 tuh lagi musimnya affiliate kan, dan awal mulanya tuh cuman ya udahlah pengen affiliate gitu. Dan waktu itu awalnya tidak mau memunculkan wajah ke sosial media, tapi ada salah satu produk tuh yang memang haruskan muncul di sosial media gitu. Akhirnya ada yang notice, kenapa mukanya Kak gitu. Jadi akhirnya aku menjelaskan, dan itu yang bikin awal mulanya aku berani menunjukkan diri di sosial media gitu. Jadi sebenarnya nggak sengaja, tapi jadi berkah buat aku sendiri gitu. Kalau di tahun kemarin mungkin BPOM sudah melakukan beberapa tindakan ya. Jadi kayak memang lebih cepat pergerakannya sekarang, tapi mungkin lebih gesit lagi, jadi berkali-kali lipat, karena banyak banget juga orang-orang tuh penjual-penjual nakal tuh yang masih menjual produk-produk tersebut. Terus juga dari pihak BPOM juga jangan pernah berhenti untuk up sosial media yang kayak produk-produk yang berbahaya tuh apa aja gitu. Jadi kayak supaya kita lebih tahu apa aja yang berbahaya, terus juga lebih kayak aktif lagi, walaupun sekarang sudah aktif tapi lebih aktif lagi untuk sosialisasi mengenai produk-produk berbahaya gitu. Untuk orang-orang yang mungkin sedang menjadi korban skincare abal-abal,
aku selalu bilang kalau kita tuh jangan menyerah untuk bisa mendapatkan kulit yang sehat lagi. Nggak perlu tujuannya itu kulit putih, nggak perlu tujuannya itu kulitnya cerah banget. Yang penting itu ngedapetin kulit sehat aja udah bagus untuk diri kita sendiri yang pernah pakai skincare abal-abal. Dan untuk yang masih pakai skincare abal-abal, berhenti dari sekarang karena dampaknya bukan hanya di kulit tapi juga di organ dalam. Jadi sayangi kulit kalian, sayangi tubuh kalian karena itu untuk masa depan kalian juga. Biasanya kalau untuk komunitas sendiri tuh aku selalu bilang ke Melanin Hero karena itu yang bisa membantu kita juga terinspirasi kayak mencintai kulit kita itu dengan apa adanya gitu. Karena cantik juga nggak harus putih, warna kulit itu mau warna apapun itu juga tetap cantik. Jadi kayak itu salah satu komunitas yang ngebangun perempuan-perempuan itu untuk lebih percaya diri.